Selamat siang. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya Dio Kristian Aditama dan saya Agustina Maulidiani dalam program berita seputar Kalimantan Tengah yang kami sajikan secara aktual dan informatif. disiarkan dari kawasan Gedung Batang Garing lantai 3 Kota Palangkaraya yang kami rangkum dalam sejumlah berita. Kunjungan staf kepresidenan yang juga bagian dari gugus anak muda inovasi dan milenial atau duta SDGs nasional Billy Mambrasar ke Universitas Palangkaraya atau UPR nampaknya mendapat sambutan hangat langsung dari Rektor UPR Dr. Andri Elia beserta jajaran pada hari Rabu 30 September 2020. Sebagaimana disampaikan oleh staf khusus kepresidenan, Billy Mambrasar yang juga selaku duta SDGs saat dibincangi Kalteng News menyampaikan adapun maksud tujuan kunjungannya kali ini ialah untuk melakukan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya bagi anak-anak muda dan kalangan milenial di wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, Billy juga mengatakan hal lainnya ialah berkenaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana sudah ditetapkan melalui Kementerian Bappenas Republik Indonesia tahun 2019-2021. Pesannya adalah Presiden memiliki niat yang sangat mulia sekali mengembangkan, memilih secara privilege, salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengembangkan food estate. Merupakan sebuah kesempatan bagi Kalimantan Tengah untuk menjadi harapan, tumpuan harapan seluruh negara kesatuan Republik Indonesia sebagai lumbung pangan yang dapat menjadi suppliers. Pada saat yang bersamaan, ini merupakan kesempatan yang sangat baik sekali untuk para pemuda-pemudi asli di Provinsi Kalimantan Tengah untuk ikut terlibat dalam perencanaan pengembangan maupun pelaksanaannya nanti. Jadi saya melihat ini sebuah kesempatan besar. Pesan saya, segera siapkan diri kita untuk ikut terlibat dalam program yang besar ini. Billy juga menyebutkan, saat ini Kalimantan Tengah mengusung penuh pilar-pilar SDGs, yang mana salah satunya yang tengah diusung yakni menjadikan Kalimantan Tengah menjadi food estate Indonesia dalam rangka mewujudkan lumbung ketahanan pangan nasional. Selain itu, dalam kunjungannya kali ini juga, dirinya juga sekaligus pula akan mengisi webinar nasional bertemakan perlindungan masyarakat adat dan hak masyarakat adat yang menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten baik di level lokal maupun di nasional. Presiden adalah Mas Billy bicaralah dengan sebanyak-banyak mungkin nilai anak muda Indonesia supaya Bapak dapat masukkan suaranya seperti apa. Jadi memang secara spesifik saya menyasar adalah kelompok anak muda. Selama penugasan saya sudah berkeliling ke lebih daripada 17 kota dan provinsi, bertemu dengan pemuda-pemudi asli, pemilik wilayah adat yang ada di berbagai daerah. Saya kasih contoh, minggu lalu saya di Kalimantan Barat, saya bertemu dengan Forum Pemuda Dayak Kalimantan Barat. Besok saya akan bertemu dengan 36 komunitas muda Dayak Kalimantan Tengah. Yang saya lakukan dalam pertemuan tersebut adalah satu, mengedukasi, memberikan edukasi tentang hak-hak mereka itu apa. Kedua, kemudian melakukan diskusi antara mendengar concern mereka apa. Jadi mereka keluhan-keluhannya seperti apa. Saya catat semua keluhannya dan saya pakai untuk bawa ke Jakarta, kemudian saya lobby kepada kementerian yang terkait. Salah satu aspirasi yang saya dengar dari pemuda-pemudi Dayak adalah keinginan mereka untuk tampil di panggung nasional. Kalau kita berbicara tentang anak muda Papua, misalnya saya sendiri sudah ada di level nasional, bahkan ada di ring 1, ya kan. Anak muda Papua kita diberikan kesempatan, mungkin kita mau melihat ke depannya anak muda Dayak pun ada yang akan memegang peranan seperti itu. Ini aspirasi yang saya pegang dan saya terus melakukan lobby agar dapat didengarkan dan dimanifestasikan. Itu contoh konkret, satu dari sekian. Hak apa sih Mas yang paling yang paling krusial yang menurut Mas itu selama ini pemuda maupun masyarakat adat itu belum memahami bahwa mereka punya hak ini. Nah, hak-hak seperti apa yang jadi perhatian? Yang saya ingin mereka pahami adalah keterlibatan dalam ekonomi, kegiatan ekonomi sehari-hari. Misalnya ketika terjadi sebuah investasi, maka mereka berkesempatan penuh untuk menjadi misalnya off-takers atau juga terlibat dalam supply chain yang ada. Nah, pemahaman hak adat harus juga diikuti oleh kapabilitas. Jadi saya berharap ketika kita sebagai anak-anak adat paham, lalu kita kemudian meningkatkan kapabilitas kita untuk ikut terlibat. Jadi itu yang terus saya advokasi, keterlibatan dalam supply chain.
Sementara itu, masih di hari dan tempat yang sama saat dibincangi Kalteng News, Rektor UPR Dr. Andri Elia SEMSI menyampaikan apresiasinya atas kunjungan dari Bung Billy Mambrasar STMBA MSc selaku staf kepresidenan yang berasal dari Gugus Anak Muda Inovasi dan Milenial atau Duta SDGs ke Universitas Palangkaraya. Dalam webinar yang dilakukan hari ini, harapannya kepentingan masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia bisa mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, baik itu dari kalangan senator dan legislator Senayan maupun dari pemerintahan pusat. Yang mana tentunya harus didukung pula dengan adanya perundang-undangan yang bisa mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat adat. Masyarakat hukum adat, tapi masyarakat adat, jadi terakomodir semua. Jadi ini tugas DPR, jadi bukan tugas DPR RI, baru nanti perda-perda. Ini saya sudah memfasilitasi ini akan perlindungan masyarakat adat. DPR tadi ada 3 orang ya, perwakilan Kalteng, Teras, Egan, bidang hukumnya Agustian, kan itu komisi hukum Pak Teras DPD, sudah lengkap lah. Bagaimana mereka fight berjuang ini? Permasalahan krusial di Kalteng sendiri yang diharapkan. Tidak ada permasalahan krusial di Kalteng, seluruh Indonesia. Undang-undang rancangan undang-undangnya seluruh Indonesia. Mengakomodir semua, Pak ya. Masyarakat bukan hanya untuk kepentingan Kalimantan Tengah. Kebetulan Kalimantan Tengah yang sering muncul masalah benturan antara masyarakat adat dengan korporat. Sambung Rektor Andri Elia juga mengutarakan bahwa dengan kedatangan rombongan staf khusus kepresidenan, Bung Billy Mambrasar ke Universitas Palangkaraya, diharapkannya pula bisa lebih memperkenalkan Universitas Palangkaraya, terlebih lagi memperjuangkan partisipasinya dari kalangan milenial. Dalam kesempatan tersebut, Rektor UPR Dr. Andri Elia yang juga selaku Ketua Harian Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah berkesempatan mengalungkan lilin Lamiang sekaligus pula menobatkan Billy Mambrasar sebagai warga milenial kehormatan dari masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Para masyarakat Kalimantan Tengah, seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, karena Bung Billy ini datang ke Kalimantan Tengah, ke tanah Dayak Kalimantan Tengah, Borneo, saya selaku Ketua Harian Dewan Adat Dayak menerima Bung Billy ini sebagai warga atau keluarga besar masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Dengan simbol saya berikan kalung lilis Namiang. Dan juga Pak Subandi pernah saya berikan nih, Pak Subandi ya, Pak Deputi. Ya, ini 2 kalungnya. Jadi saya pasang ini Mas Billy ya. Tahan, Pak. Di sebelah kanan. Iya. Jadi beliau resmi sebagai warga masyarakat Dayak Kalimantan Tengah. Oleh karena itu dengan menerima ini tugas beliau membawa masyarakat Kalimantan Tengah dan kaum milenial Kalimantan Tengah ke dunia nasional dan ke dunia internasional. Ini menjadi tanggung jawab beliau. Tepuk tangan untuk Mas Billy ya. Terima kasih banyak Pak. Kepada awak media, Rektor UPR juga terus berkomitmen dalam mempersiapkan generasi muda untuk milenial untuk menjadi sumber daya manusia atau SDM unggul bersaing tinggi melalui pendidikan di Universitas Palangkaraya menuju UPR Jaya Raya. Menjadi harapan dari Rektor juga ke depannya para lulusan dari UPR juga bisa berpartisipasi dalam program pengembangan lumbung ketahanan pangan nasional atau program food estate. Saat kunjungannya, staf khusus kepresidenan Bung Billy Mambrasar juga berkesempatan meninjau secara langsung kawasan pertanian terpadu atau PIT Teknopark milik UPR.
Dari Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Yundi Satria, Kalteng News melaporkan.